Oke, masih di materi interaksi manusia dan komputer. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai aspek ergonomi pada sebuah interaksi manusia dan komputer. Uh, dalam sebuah antarmuka gitu ya, aspek ergonomi menjadi sesuatu hal yang penting. Seperti halnya yang pernah kita bahas pada materi-materi sebelumnya, begitu, bahwa kenyamanan dalam sebuah proses interaksi pada akhirnya menjadi salah satu tolak ukur atau menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam proses perancangan. Oke, kita akan bahas satu persatu mengenai aspek ergonomi pada interaksi manusia dan komputer. Ya, yang pertama adalah mengenai lingkungan fisik. Ya, lingkungan fisik di sini gitu ya, berarti adalah hal-hal yang kemudian terkait dengan keadaan di sekeliling kita. Lingkungan fisik adalah lingkungan terjadinya interaksi antara manusia dan komputer itu sendiri. Berarti hmm, segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dengan komputer ketika terjadi proses interaksi itu akan menjadi fokus utama dalam lingkungan fisik ini. Nah, lingkungan fisik sendiri itu dapat berubah menyesuaikan keinginan user. Bagusnya seperti itu gitu ya. Bagusnya adalah ketika kita sedang berinteraksi dengan sebuah komputer, kemudian terdapat lingkungan fisik yang mendukung terjadinya proses interaksi tersebut, maka lingkungan fisik itu akan lebih baik kalau bisa diubah sesuai dengan keinginan user, sesuai dengan kebutuhan user. Karena kalau menilik dari cara kerja user, user itu bisa bekerja dengan cara fix atau sesuatu yang tetap dan juga bisa secara mobile. Maksudnya seperti apa gitu kan? Ya, contohnya saja ketika kita bekerja atau melakukan sesuatu ya misalkan saja seorang programmer gitu atau desainer dan seterusnya, ya biasanya menetap di suatu tempat atau ya paling tidak terdapat sebuah lingkungan fisik dengan meja, kursi dan alat-alat di sekitarnya yang mendukung pekerjaan itu, yang berarti segala bentuk kenyamanan jelas harus diperhatikan gitu kan. Berbeda lagi dengan seseorang yang mungkin bekerja mengerjakan sesuatu dengan cara mobile, misalkan saja marketing atau semacamnya, atau videographer yang kemudian harus mencari gambar dan mencari data gitu kan. Maka di situ ada hal-hal yang juga harus mendukung. Ketika membawa sebuah kamera, apakah iya gitu kameranya itu adalah kamera yang tidak terlalu bisa dibawa secara mobile, mobilitasnya rendah, jelas tidak nyaman gitu kan. Hal-hal seperti itu perlu diperhatikan karena cara kerja itu juga mendukung gitu, mendukung atau menjadi alasan bagaimana lingkungan fisik ini akan terbentuk. Oke, selanjutnya adalah pedoman merancang lingkungan fisik. Ya, di sini ada beberapa pedoman ketika kita harus merancang sebuah lingkungan fisik yang mendukung sebuah interaksi manusia dan komputer itu tadi. Yang pertama adalah faktor keamanan gitu ya. Faktor keamanan menjadi isu yang cukup penting gitu. Ketika kita merancang sebuah lingkungan fisik, jangan sampai gitu. Ketika membuat sebuah lingkungan fisik itu malah mengganggu atau menjadi sesuatu yang menimbulkan kekhawatiran ketika melakukan interaksi manusia dan komputer. Ibaratnya saja, kalau keamanan ini masih menjadi sebuah kekhawatiran, pasti proses interaksi manusia dan komputer tadi menjadi terhambat. Jangan-jangan kabelnya nyetrum misalkan. Jangan-jangan ketika saya menggunakan ini, maka ada sesuatu yang mungkin akan menyakiti saya, atau mungkin ada sesuatu yang kemudian nanti hilang, datanya misalkan, atau hal-hal yang lain yang kemudian itu menimbulkan kekhawatiran. Nah, hal-hal seperti ini
perlu kita kita perhatikan gitu. Jangan sampai ketika saya mengakses ini aplikasi atau ini komputer gitu, uh, saya merasakan ancaman gitu. Saya mendapatkan ancaman dan pastinya itu akan mengganggu sekali gitu. Yang kedua adalah mengenai efisiensi. Nah, di sini berarti hal-hal yang terkait dengan eh, ketepatan waktu, ketepatan dalam hal mengakses sebuah antarmuka gitu menjadi sesuatu yang penting, menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan. Kemudian perhatikan juga mengenai ruang pengguna. Kenapa ruang pengguna perlu kita perhatikan? Lingkungan fisik berarti adalah lingkungan yang mendukung ketika kita berinteraksi kan, seperti itu ya tadi konsepnya. Jangan sampai tidak ada ruang untuk pengguna ketika melakukan proses interaksi tadi. Ya kalau lingkungan fisik di sebuah ruangan, di sebuah meja misalkan, jangan sampai itu menjadi sesuatu yang sempit yang membuat kita tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan aktivitas dengan bebas. Itu kalau sebuah ruang kerja gitu. Maka kalau sebuah antarmuka nanti akan seperti apa gitu kan. Seperti halnya ketika di sini mengakses, misalkan ini gambarnya kebetulan ya seperti ini. Ketika kita mengakses sebuah aplikasi gitu kan, sebuah antarmuka dengan touch misalkan seperti itu, maka ketika tidak ada space, ketika tidak ada margin, ketika tidak ada ruang kosong yang memberikan sebuah sedikit kelegaan, pasti akan membuat kita tidak nyaman dalam mengakses aplikasi tersebut kan, kurang lebih begitu. Begitu juga dengan lingkungan fisik. Nah, selanjutnya adalah ruang kerja. Ruang kerja di sini berarti terkait dengan tata letak, ya kan? Terkait dengan tata letak. Ketika kita misalkan ya ibaratnya saja seorang customer service di sebuah ya mungkin bank atau mungkin pelayanan yang lain gitu, maka tata letaknya meja beserta mungkin alat-alat pendukung akan diatur sedemikian rupa sehingga gitu kan, tidak akan mengganggu proses pekerjaannya. Seorang customer service melakukan pelayanan kepada customer, maka akan lebih banyak mungkin ada proses ngobrol dan seterusnya. Maka biasanya komputer di meja customer service itu tidak tepat di depan di hadapan seorang customer service tersebut, tetapi agak menyerong gitu kan, karena ya selain mengakses komputer untuk mencari data, seorang customer service juga harus berkomunikasi dengan customer. Maka tata letaknya dibuat seperti itu. Telepon dibuat terjangkau juga karena mungkin seorang customer service akan menanyakan informasi ke bagian back office. Kemudian bolpen, sticky note atau buku-buku catatan yang lain diletakkan terjangkau. Nah, itu kalau secara lingkungan fisik, secara physically gitu. Bagaimana kalau itu adalah sebuah antarmuka? Bisa dibayangkan juga gitu. Ketika kita menggunakan desktop, maka seperti apa? Letak ya kan? Letak scroll tombol button scroll itu terletak di mana? Kenapa di sisi kanan gitu? Kenapa di sisi kanan? Kenapa tidak di sisi kiri? Coba coba dibayangkan dan kemudian diperhatikan kenapa kemudian itu menjadi pertimbangan gitu ya. Ya alasannya mungkin kita bisa ambil yang sesederhana saja bahwa kebanyakan orang itu menggunakan tangan kanannya. Mouse berada di sisi kanan. Kemudian hmm, secara default gitu kan, ketika kita tidak menggunakan mouse akan pointer akan kita arahkan gitu ke arah kanan, sehingga proses scroll dan seterusnya ketika memang diperlukan ya akan lebih mudah untuk dijangkau di bagian kanan. Kenapa tombol simpan pada akhirnya ada di bagian kanan bawah, tidak di atas atau tidak di kiri bawah gitu. Ya mungkin ada di kiri bawah tetapi kayaknya sepertinya tidak terlalu lazim gitu kan. Hal-hal seperti itu menjadi pertimbangan harusnya. Ya ruang kerja seperti itu perlu diperhatikan. Selain itu juga tadi efisiensi. Kita harus memperhatikan juga gitu. Kemudian selanjutnya adalah pencahayaan. Pencahayaan pada sebuah lingkungan fisik ya menjadi penting. Kalau pencahayaan itu ada di belakang kita, tepat di belakang kepala kita sementara kita mengakses sebuah komputer, jelas bayang-bayang itu akan menutupi gitu kan si layar ya, menutupi si layar. Nah, hubungannya keterkaitannya dengan sebuah antarmuka apa gitu. Maka pencahayaan ini terkait dengan pemilihan warna, terkait dengan kemarin kita membahas di materi human factor gitu kan, luminance dan seterusnya. Kemudian selanjutnya adalah kegaduhan. Kalau di sebuah lingkungan fisik,
kegaduhan jelas menjadi sebuah distraction, ya kan, menjadi sebuah faktor yang mungkin akan menghambat dan mengganggu proses kinerja kita. Begitu pula di sebuah antarmuka. Saya tidak tahu apakah ini mengganggu sebagian besar kalian atau tidak ketika membuka sebuah website, terus kemudian ada musiknya yang ya mungkin bagi si pemilik website itu adalah sesuatu adding value gitu, tapi mungkin musik tidak apa ya, bukan menjadi hal yang menarik bagi setiap orang gitu ya, tapi bukan berarti itu salah gitu ya, tergantung kebutuhannya seperti apa, sehingga ketika seperti itu ya upayakan pengguna itu dapat mengubah keadaan itu ketika itu memang mengganggu gitu kan, sehingga ketika ada musik ya sediakan tombol untuk mute atau mengecilkan volume supaya memang tidak terlalu mengganggu, karena kegaduhan bisa jadi mengganggu sebuah lingkungan fisik. Nah, selanjutnya adalah mengenai polusi. Dalam sebuah lingkungan fisik ketika kita bekerja, polusi menjadi sebuah hambatan, menjadi sebuah pengganggu jelas gitu. Misalkan saja asap atau mungkin debu dan seterusnya jelas mengganggu. Kalau sebuah antarmuka gimana polusinya gitu ya. Iklan ya kan, iklan yang tiba-tiba muncul pop up dan tiba kemudian mengganggu, itu bisa menjadi sebuah polusi. Atau tingkat luminance, tingkat kontras dan seterusnya itu juga bisa menimbulkan polusi cahaya gitu ya. Sehingga hal semacam ini, beberapa pedoman ini perlu kita perhatikan ketika merancang sebuah lingkungan fisik. Oke, selanjutnya adalah pengertian ergonomi. Apa sih ergonomi itu? Kalau tadi kita sudah membahas mengenai aspek ergonomi bla 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 dan seterusnya, pengertian ergonomi sendiri itu apa gitu kan? Ergonomi sendiri itu adalah sebuah bidang ilmu atau suatu bidang ilmu gitu yang gunanya adalah untuk mencari dan menangani desain sebuah peralatan. Di pertemuan atau di materi yang sebelumnya kita pernah membahas mengenai jangan sampai bad avoidance gitu kan, jangan sampai membuat sebuah informasi yang buruk yang kemudian malah mengganggu tujuan dari interaksi manusia dan komputer. Nah, di sini ergonomi kemudian menjadi faktor yang perlu kita perhatikan, karena dengan ergonomi kita bisa menangani masalah-masalah yang terkait dengan sebuah desain. Kemudian selain menangani dan mencari peralatan tadi, tugas yang cocok juga diperhatikan di sini gitu. Dengan memperhatikan kapabilitas dari manusia dan limitnya. Ya kan? Ketika kita mengakses customer service harus menggunakan telepon, ya jangan sampai teleponnya itu ada di meja tetangga gitu kan. Susah gitu, karena seorang customer service melakukan proses yang mungkin mobilitasnya cukup tinggi, maka kursinya dengan menggunakan kursi yang beroda, karena mungkin dia akan mengambil berkas di rak belakang, maka kita perlu juga perhatikan gitu secara kapabilitasnya, secara kinerjanya seorang customer service harus seperti apa. Sebuah antarmuka juga seperti itu gitu kan. Ketika menggunakan sebuah antarmuka yang memang diakses dengan menggunakan smartphone, dengan menggunakan handphone gitu, maka yang kemudian alatnya gitu, kita menggunakan jempol kita untuk mengakses tombol-tombol yang ada di layar handphone itu. Maka ketika itu menggunakan jempol, ya jempol kita terbatas ya panjangnya. Kecuali memang jempolnya ada yang panjang gitu kan, tetapi saya pikir normalnya ya segitu-gitu saja. Maka perhatikanlah ketika meletakkan tombol-tombol, ketika menata atau kemudian merancang sebuah antarmuka tadi, tata letaknya, tulisannya, headingnya, kemudian mungkin tombol hapusnya, tombol next dan seterusnya. Nah, kemudian ergonomi sendiri itu faktor yang mempengaruhi keserasian antara tenaga dan pekerjaannya. Perlu diperhatikan ya tadi itu bagaimana cara kerjanya, bagaimana posisi kerjanya, alat kerjanya seperti apa ya. Kalau menggunakan jempol ya jangan sampai gitu. Jangkauannya itu terlalu jauh karena itu akan mengganggu, karena itu akan tidak bisa diakses gitu kan. Dan itu menimbulkan beban pekerjaan, ya kan. Sehingga di sini ergonomi itu harus bisa memahami seluruh keadaan manusia.
baik dari segi anatomi, tadi anatomi tubuh manusia, dari segi fisiologi, psikologi, engineering, manajemen, dan desain atau perancangan untuk membuat desain tugas yang berguna. Terkait dengan desain, engineering, dan seterusnya, engineering kenapa menjadi penting gitu? Kalau kita mengakses sebuah antarmuka, sebuah aplikasi, ketika di situ oke lah, kita merancang sesuatu yang kelihatannya inovatif, kelihatannya dinamis, kelihatannya wow banget. Tetapi dari sisi engineer-nya kita juga harus perhatikan, jangan sampai ketika merancang sebuah antarmuka kita tidak memperhatikan kira-kira ini nanti bakal lemot tidak. Kira-kira ketika ini nanti dipasang seperti ini akan menimbulkan crash, ya kan? Akan menimbulkan sistem yang kemudian nge-lag ke segala hal atau tidak gitu. Itu perlu kita juga perhatikan, jangan sampai secara tampilan bagus, secara antarmuka bagus, secara anatominya udah enak, tetapi engineeringnya tidak diperhatikan atau tidak dipertimbangkan, ya hasilnya sama aja gitu. Hasilnya ya tidak akan bisa mendukung sebuah antarmuka yang maksimal. Pada akhirnya seperti itu. Oke, penjelasan selanjutnya akan kita lanjutkan pada part kedua. Terima kasih.